Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Christian. Saya sebagai perwakilan dari Kalodata untuk Indonesia. Kalodata sendiri merupakan perusahaan yang bergerak seperti tadi telah diperkenalkan. Kita bergerak khusus untuk analisa data di TikTok Shop. Nah, jadi hari ini saya bakal mungkin memberikan sedikit insight tentang bagaimana cara membaca data dan memanfaatkan data untuk meningkatkan efisiensi kita di TikTok Shop. Oke, tadi juga sudah diperkenalkan, nama saya Christian. Saya ini sebagai Direktur of Operasional untuk Kalodata Indonesia. Saya saat ini udah ada pengalaman juga selama lebih dari 10 tahun di bidang e-commerce dan marketing industri. Pernah bekerja di beberapa perusahaan seperti TCL, Philips, sempat punya startup juga di Cina. Kebetulan lokasi saya di Cina saat ini. Dan saat ini seperti yang kita semua tahu, saya mewakili Kalodata of Indonesia. Oke, mungkin sedikit perkenalan tentang Kalodata. Jadi Kalodata kita berdiri pada Juli 2022 dengan beberapa pendiri kita berasal dari perusahaan-perusahaan e-commerce seperti ByteDance, TikTok, Alibaba, dan Lazada. Jadi dengan latar belakang yang macam-macam juga di macam-macam perusahaan dari analisa big data, e-commerce, dan entertainment. Nah, karena alasan dari background tersebut, maka kita sendiri akhirnya pendiri kita ini dari perusahaan masing-masing keluar dan membentuk perusahaan baru yang kita sebut sekarang dengan nama Kalodata. Nah, karena asal itulah kita memfokuskan diri untuk analisa data TikTok Shop dengan harapan kita bisa membantu para pengguna TikTok Shop, baik itu dari segi afiliator maupun brand maupun penjual, untuk meningkatkan efisiensi mereka dan dalam segi strategi dan produksi konten mereka. Oke, sedikit sejarah perusahaan kita dimulai dari bulan Juli 2022 kita mendapatkan sedikit pendanaan dari kapital. Lalu pada bulan Oktober 2022 pertama kali Kalodata diluncurkan dengan salah satu negara yang menjadi tujuan utama adalah Indonesia, kemudian Vietnam dan Thailand. Jadi kita menurunkan data untuk 3 negara ini dengan penjual lokal sebagai pengguna utama kita. Jadi base-nya di walaupun kita base-nya di Shenzhen di Cina, tapi dari awal kita memfokuskan diri untuk membantu penjual atau pengguna lokal TikTok di negara masing-masing. Nah, kemudian pada bulan April 2023 kita sudah memiliki lebih dari 100.000 pengguna terdaftar dan kita meluaskan layanan data kita ke negara Malaysia dan Filipina. Lalu pada bulan September di tahun yang sama 2023 kita sudah memiliki lebih dari 200.000 pengguna terdaftar dan meluaskan layanan kita lagi baru ke pengguna Cina dan ke Amerika Serikat. Lalu pada tahun ini 2024 bulan Maret, nah kita sudah memiliki lebih dari 500.000 pengguna terdaftar dan kita juga dengan ada penambahan beberapa layanan terbaru, tapi tetap kita memfokuskan diri pada analisa data TikTok Shop. Oke, ini mungkin ada beberapa profil dari klien kita dan beberapa agensi maupun merek yang pernah kita bantu. Ada beberapa juga merupakan nama yang cukup terkenal di Indonesia, beberapa lagi dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Oke, sebelum kita mulai topik hari ini, ya karena kita ngomong data ya, saya ingin mengutip satu ucapan dari Sun Tzu dari buku The Art of War, yang katanya, kenali dirimu sendiri dan kenali pula musuhmu. Niscaya dalam 1000 pertempuran akan ada 1000 kali kemenangan. Nah, mengapa saya kutip ini? Karena kita ibaratkan TikTok Shop bagaikan medan pertempuran buat kita, bagi kita yang pengen berjualan di TikTok Shop ya. Nah, dengan adanya data diharapkan kita bisa mengenali siapa kita di tahap mana kita di TikTok Shop. Segitu pula dengan kompetitor kita. Bagaimana cara mereka melakukan aktivitas di TikTok Shop, strategi mereka. Nah, niscaya dengan kita memahami ini dalam arti data yang lebih gede itu, dalam arti yang luas lebih besar. Nah, kita punya potensi lebih besar untuk memenangkan pertempuran dalam penjualan di TikTok Shop. Oke. Nah,
ini ada sedikit insight yang ingin saya bagikan. Nah, seperti yang kita ketahui, TikTok Shop sempat tutup di Indonesia pada pada bulan Oktober dan November tahun lalu dan dibuka kembali pada bulan Desember tahun lalu pada tanggal 12 Desember ya, pada bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional. Nah, ada dua data yang ingin saya sampaikan dari grafik ini. Yang pertama, tentunya yang paling gampang kita lihat adalah seperti di judul, setelah dibuka kembali pada 12 Desember, TikTok Shop Indonesia kian tak terbendung. Karena dari data yang kita punya, dengan cepat kita udah mencapai titik di mana merupakan puncak dari GMV TikTok Shop tahun lalu. Tapi ini data dari Maret ya, kemungkinan data April lebih dari ini lagi. Karena kebetulan saya baru ngambil datanya dari data terakhir, data bulan Maret. Nah, dengan cepat kita pulih di TikTok Shop, dan maka bisa saya bilang akan ada kesempatan lebih besar lagi ke depannya. Ini alasan pertama kenapa kita harus mulai main di TikTok Shop. Alasan kedua, ada dua titik yang menjadi puncak dari GMV di TikTok Shop Indonesia pada tahun lalu yang mungkin bisa kita lihat. Yang pertama adalah pada bulan Maret 2023 yang mulai menanjak naik grafiknya, menjadi puncaknya pada bulan April 2023, walaupun kemudian sempat turun kembali pada bulan Mei. Nah, ini merupakan titik puncak pertama tahun lalu yang dimana merupakan bertepatan dengan hari bulan Ramadan dan hari Idul Fitri. Nah, ini terjadi suatu peak penjualan online di TikTok Shop pada tahun lalu. Nah, peak kedua adalah dimulai dari bulan Juli dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2023. Nah, ini mungkin kalau bagi bisa coba cek di Google, ini ada artikel dari Tokopedia yang mengamini hal tersebut, di mana pada bulan ini merupakan hari di mana mulai masuk di musim kemarau. Pada waktu ini banyak aktivitas di belanja online juga terjadi biasanya secara online, baik produk-produk yang berkaitan dengan musim kemarau, misalnya aktivitas outdoor ya, misalnya kayak bola voli, kayak camping, atau mungkin sebatas mainan layangan. Nah, ini merupakan produk-produk yang laku di online pada tahun lalu. Nah, termasuk juga beberapa makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan juga es krim. Nah, ini merupakan suatu data mengapa kita harus memahami apa yang menjadi fenomena pada tahun lalu, dan untuk mempersiapkan diri. Kenapa saya share ini? Karena kebetulan sekarang udah akhir bulan Mei ya, bulan depan udah bulan Juni, setelah Juni juga Juli. Maka kita punya waktu sekitar 1 sampai 2 bulan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut peak kedua dalam kalender belanja online di TikTok Shop. Oke, nah bicara tentang kita udah bicara tentang grafik GMV di TikTok Shop. Nah, bagaimana dengan harusnya saya bermain apa sih gitu di TikTok Shop, kategori mana sih yang laku, atau mungkin produk apa sih yang laku. Nah, maka kita coba ambil data. Kita ambil data dari 1.000 penjual teratas di TikTok Shop Indonesia. Mereka bermain di kategori apa sih gitu ya sebenarnya. Nah, dari data yang kita dapatkan pada bulan Maret 2024, dari 1.000 penjual teratas di Indonesia, kita dapati bahwa terutamanya yang paling tinggi merupakan berasal dari kategori perawatan dan kecantikan, yaitu total 172 penjual bermain di kategori ini. Nah, berikutnya adalah pakaian dan pakaian dalam wanita sebanyak 168 penjual, lalu diikuti dengan fashion muslim, pakaian pria, bayi dan persalinan, makanan minuman, telepon elektronik, dan seterusnya. Dan ini merupakan kategori dari 1.000 penjual dengan GMV paling tinggi di TikTok Shop Indonesia pada bulan Maret 2024. Nah, setelah kita tahu kategorinya, seterusnya apa sih harus kita lakukan gitu ya? Apa yang bisa kita pelajari atau analisa dari data yang ada gitu? Berikutnya kita keluarin lagi. Nah, dari 1.000 toko teratas tersebut, mereka gimana sih cara mendapat sumber penjualannya? Apakah mereka dari live, video, atau shop gitu?
Nah, ternyata yang kita dapati di sini adalah dari 1.000 toko teratas, eh, setengah-setengah sumber pendapatannya ya, maksudnya setengahnya berasal dari akun sendiri, yaitu akun sendiri maksudnya akun yang mereka kelola sendiri baik oleh tim atau dari toko mereka sendiri gitu ya, dari shop mereka sendiri, nah atau afiliator yaitu kreator lain dia bekerja sama dengan mereka gitu. Nah dari sini kita dapat rasio bahwa dari 1.000 toko teratas 52% sumber pendapatan berasal dari akun sendiri. Di mana dari akun sendiri itu terbagi lagi gitu. 19% dari live, lalu 4% video, dan 29% berasal dari shop gitu. Ada insight yang bisa kita bagikan di sini, misalnya mungkin harusnya kebanyakan udah mulai di TikTok Shop ya. Tapi kalaupun misalnya belum mulai atau ada rencana baru mulai di TikTok Shop, nah kebanyakan kan yang masalah paling utama bagi penjual adalah, aduh saya pengen main di TikTok Shop nih, tapi saya nggak tahu cara membuat konten yang bagus gimana gitu ya. Nah tenang aja, dari data ini kita dapati bahwa saat ini TikTok juga udah mulai nge-push fitur shop-nya. Yang nama fitur shop yaitu kalau kita buka TikTok Shop, di bagian bawah ada beberapa menu. Salah satunya adalah tab menu yang disebut shop, di mana pengguna bisa langsung masuk ke dalam dan mencari produk yang mereka suka dan membeli tanpa melalui konten, tanpa melihat video, tanpa melihat live. Nah, saat ini kita dapati fitur shop sendiri sudah memberikan kontribusi pendapatan sebesar 29% dari suatu toko gitu. Nah, maka ini juga bisa menjadi alternatif bagi yang mau masuk ke TikTok Shop, tapi belum tahu harus bikin kontennya gimana, atau belum punya tim untuk membuat konten, baik itu video atau live. Nah, masuk dulu aja, masukin barang dulu, dan coba dijual melalui shop dulu gitu. Nah, yang kedua adalah bisa dengan bekerja sama dengan afiliator. Karena afiliator sendiri juga memberikan kontribusi yang lumayan besar untuk pendapatan suatu toko. Nah, dari sini kita bisa dapat suatu insight. Nah, kalau kita mencari afiliator, hendaknya kita mencoba fokus pada afiliator melakukan live stream. Karena dari data yang kita dapatkan memang kebanyakan pendapatan dari 1.000 toko teratas ini yang berasal dari afiliator merupakan afiliator yang melakukan live stream, gitu ya. Jadi ini beberapa insight yang bisa kita dapatkan dari data ini. Oke, berikutnya kita data yang sama tapi berdasarkan dari kategori gitu. Nah ini bisa menjadi insight juga bagi kita sebenarnya. Tadi kan saya bilang kalau kita mencari afiliator kita bisa mencoba mencari yang dari live gitu ya. Nah tapi apakah cuma live doang semua? Coba kita telaah lagi per kategorinya. Nah kalau misalnya kita di kategori mainan misalnya, nah ternyata kita dapatin di kategori mainan tingkat pendapatan dari video juga nggak kalah besar sebenarnya dibandingkan, maksudnya walaupun dibandingkan dengan live ya, ternyata pendapatan dari video juga mencapai 34% gitu. Jadi tergantung dari kategori yang kita mainkan sebenarnya. Jadi kalau kita mainan di kategori mainan, nah mungkin kita bisa mempertimbangkan juga untuk mencari afiliator yang hanya uh, melakukan konten dari konten video gitu, tanpa harus mewajibkan mereka untuk live gitu ya. Nah, begitu juga mungkin dengan beberapa kategori yang lain yang lumayan besar di sini, misalnya makanan dan minuman juga memberi sumbangan sebesar 27% pendapatan dari video gitu. Jadi ada beberapa insight yang bisa kita coba gali lebih dalam lagi gitu untuk menentukan strategi kita ke depannya tentang bagaimana mencari afiliator yang tepat untuk diajak bekerja sama. Nah, tapi balik lagi sebenarnya. Nah, kalau misalnya strategi kita untuk penjualan, mungkin kita bisa uh, mereferensikan dari data yang saya bagikan sekarang ini. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita baru masuk? Nah, mungkin kita bisa strategi awalnya mungkin lebih ke brand awareness. Nah, maka kita nggak perlu mempertimbangkan hal ini. Kita tetap bisa bekerja sama dengan afiliator yang melalui video, nah dengan tujuan tetap kita mendapat brand awareness yang gede. Jadi balik lagi tergantung ke strategi yang ingin kita terapkan dan tujuan yang ingin kita dapatkan dari kerjasama dengan afiliator tersebut. Apakah untuk penjualan atau untuk sekedar brand awareness doang gitu, gitu ya. Oke, ini salah satu
contoh analisis dari top seller di Indonesia pada bulan Maret 2024. Saya ambil contoh dari toko Only You Store, di mana pada bulan Maret mereka mendapatkan total GMV lebih dari 12 miliar rupiah. Nah, kita coba telah lebih dalam lagi. Nah, ternyata pendapatan mereka utamanya berasal bukan dari akun sendiri, tapi dari afiliator, di mana afiliator memberi sumbangan sekitar 58,42% dari total penjualan di bulan itu untuk toko ini. Nah, ini walaupun digabung dengan baik itu akun sendiri maupun akun untuk live-nya maupun dari pendapatan dari shop tab-nya, tetap lebih gede dari afiliator. Nah, mungkin berarti ini kita juga bisa dengan patokan kalau kita di kategori ini kita juga bisa melakukan strategi yang serupa. Nah, kebetulan jumlah kreator di toko ini pada bulan Maret 2024 adalah sebanyak 400 lebih orang. Jadi memang kelihatan strateginya adalah untuk mencari afiliator untuk membantu menjualkan produknya gitu. Nah, ada satu biasa walaupun kebanyakan ini ditanyakan oleh orang yang penjual yang berasal dari Shopee ya, misalnya penjual dari Shopee baru masuk ke TikTok Shop, kebanyakan pertanyaan adalah apakah saya harus mempunyai banyak produk SKU di TikTok Shop gitu ya. Nah, ternyata dari data yang kita punya nggak harus, karena dari data yang kita dapatkan dari 1.000 toko teratas di TikTok Shop Indonesia pada bulan Maret, ternyata presentasi dari penjualan top 3 produk, hanya top 3 produknya aja sudah mencapai lebih dari 50% dari pendapatan bulanan mereka. Seperti yang kita lihat ya, dari kategori perawatan dan kecantikan, dari presentasi penjualan top 3 produknya sudah mencapai 65%. Dari pakaian wanita, 74%. Fashion muslim, 79%. Jadi, kita jangan sampai, kalau kita punya energi untuk membuat konten, jangan kita habiskan energi kita untuk membuat konten untuk semua produk, tapi kita bisa fokus hanya lebih ke beberapa produk winning gitu, yang mempunyai pendapatan. Nah, ini akan lebih efektif untuk TikTok Shop. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak harus banyak SKU untuk TikTok Shop, tapi kita tetap fokus hanya pada produk winning. Ya, karena ini memberikan kontribusi yang lebih. Malah pada kesehatan atau kategori perbaikan rumah mencapai 75% bahkan lebih gitu ya, dari data yang ada. Nah, kita ambil lagi contohnya dari toko Only You Store untuk analisa top 3 produknya. Nah, kita dapatin pada bulan Maret 2024 total penjualan dari top 3 produk toko ini mencapai sekitar 6,65 miliar rupiah. Nah, kita bandingkan lagi total penjualan seluruh toko kan 12,9 miliar. Berarti dari top 3 aja udah memberi penghasilan sekitar 51% dari keseluruhan gitu ya. Jadi kalau kita punya energi, kita punya waktu untuk membuat konten, alangkah lebih baiknya kita fokuskan untuk nge-push produk winning ini gitu, daripada kita bikin produk video tapi mencar gitu ya. Hari ini jualin produk ini, besok jualin produk yang lain gitu. Hasilnya mungkin nggak bakal semaksimal kalau kita fokus ke hanya beberapa produk winning aja gitu. Oke. Nah, ada beberapa elemen penting untuk sebuah produk laris di TikTok Shop. Yang pertama adalah pastikan ini produk tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan pembeli atau pain points mereka. Yang ketiga adalah rantai pasokan. Dia dua ini yang paling atas dan paling bawah. Rantai pasokan, kita punya rantai pasokan yang lebih unggul dibandingkan oleh orang lainnya. Nah, dengan begitu kita juga bisa otomatis mendapatkan harga yang lebih murah ya. Nah, baru kedua poin ini kita gabungkan ke dalam performa konten. Nah, ini yang menjadi elemen tengah yang paling penting dalam untuk sebuah produk laris di TikTok Shop. Nah, dalam konten tersebut pastikan kita bisa menyampaikan keunggulan produknya dalam untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan juga dalam bentuk harganya, sehingga dalam bentuk konten tersebut bisa tersampaikan dengan jelas untuk pembeli gitu ya. Nah, oke, mungkin saya beri sedikit kesimpulan dari penjelasan barusan lagi. Poin pertama, live streaming saat ini merupakan metode konten dengan GMV tertinggi untuk penjualan di Indonesia. Poin kedua, GMV dari ShopTag dapat mencapai 29%. Sehingga bagi yang baru masuk, sekali lagi, jangan cuma fokus, aduh saya belum bisa bikin konten nih, saya gimana berjualan ya. Nggak apa-apa, masuk dulu, cobain dari penjualan ShopTag dulu.
Nah, yang ketiga, rasio sumber pendapatan antara akun sendiri dan afiliator masing-masing mencapai 50%, di mana artinya, oke, buat awal-awal kita bisa mencoba kerjasama dengan afiliator, tapi tetap kita harus memperkuat tim sendiri gitu pada akhirnya, gitu ya. Karena sekarang kita udah lihat ini sebenarnya ini mungkin saya sebagai share sedikit insight juga ya. Ini sebenarnya kejadian juga um, di Cina sendiri sebenarnya. Pada saat TikTok Cina baru awal-awal mulai naik di Cina, kebanyakan penjualan memang dilakukan oleh afiliator. Tapi seiring dengan waktu, pelan-pelan di Indonesia juga udah mulai ya. Afiliator yang bagus, pertama kita susah mencari afiliator yang kompeten, host yang bagus. Kedua, begitu afiliator udah naik, udah bagus, antara mungkin harganya bakal naik, mereka punya red card, atau mereka bakal membuat produk sendiri. Nah, buat mengatasi itu, makanya kita juga harus memperkuat tim kita sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat di Cina saat ini, kebanyakan penjualan dari toko di TikTok Shop Cina berasal dari aku sendiri. Sudah sangat sedikit dari afiliator saat ini. Jadi ada tren, jadi kalau bisa saya sampaikan ada trennya dimulai dari afiliator, terus pelan-pelan beralih ke akun sendiri gitu ya. Dimulai dari video, pelan-pelan beralih ke live. Jadi kurang lebih itu terjadi di Cina saat ini. Nah, hal yang sama di Amrik juga baru mulai TikTok Shop sekitar tahun lalu. Nah, pada awal-awalnya termasuk sampai saat ini Amrik masih di fase video live, video pendek oleh afiliator. Maaf, masih di fase video pendek oleh afiliator. Tapi pelan-pelan saat ini jumlah live-nya udah meningkat dan jumlah akun sendiri juga mulai meningkat di Amrik. Dia pelan-pelan bakal menyusul seperti Indonesia pastinya. Nah, poin keempat adalah TikTok merupakan platform yang efektif untuk mempromosikan produk unggulan dengan presentasi transaksi dengan presentasi 3 produk teratas dari setiap kategori melebihi 50%. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita alangkah baiknya kita fokus hanya untuk produk winning di TikTok Shop sebagai strategi kita gitu ya. Dibandingkan memiliki banyak SKU dan kita sendiri bingung akan mempromosikan produk yang mana gitu. Oke, ini mungkin ada sedikit ringkasan perjalanan sukses. Mungkin ada yang tanya ya. Oke, saya udah paham dari beberapa insight data tadi. Nah, tapi kalau misalnya saat saya masuk ke kalau data untuk melihat data itu, apa sih harus saya lakukan gitu ya? Nah, ini kita coba bikin ringkasan. Pertama adalah kita harus bagi para penjual bisa dicoba dari analisa kategori dan produknya dulu sebelum main di TikTok Shop. Nah, pertama kita lihat kategori mana sih yang penjualannya lagi meningkat akhir-akhir ini di TikTok Shop, gitu ya. Karena kita juga nggak pengen jualin produk yang kategorinya lagi turun penjualannya gitu ya. Nah, kita lihat yang kategorinya lagi meningkat, yang pertama, dan yang kedua adalah kita analisa lagi dari kategori tersebut, tingkat monopolinya seberapa besar gitu ya. Nah, jangan sampai misalnya ada satu kategori, ternyata ada banyak yang main, penjualannya meningkat, toko yang main banyak, GMV-nya tinggi, tapi ternyata dari top 10 toko di kategori tersebut sudah memonopoli pasar lebih dari 50%. Nah, ini balik lagi ke kita. Maksudnya, apakah kita udah punya senjata yang mumpuni, apakah kita udah punya rantai pasokan yang kuat untuk bisa masuk ke kategori itu dan bersaing dengan pemain yang udah memonopoli tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita baru mulai, masih belum ada lebih-lebih tim yang kuat untuk bermain di Shop, alangkah baiknya kita menghindari kategori tersebut dan coba main di kategori yang lebih renggang kompetisinya gitu. Baru kemudian setelah kita menentukan kategori kita lihat lagi di kategori tersebut produk apa yang laku atau disukai orang di TikTok Shop. Nah, setelah kita menentukan kategori dan produknya, kita bisa memanfaatkan analisa data kalau data untuk menganalisa strategi kompetitor. Nah, kita lihat dari kategori tersebut siapa sih yang pemainnya yang penjualannya paling bagus gitu ya. Kita coba analisa strateginya. Nah, di sini ada 3 macam contoh analisa yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah strategi operasional dari toko tersebut. Apakah dia melakukan penjualan dari akun sendiri, dari afiliator,
atau dari shop gitu. Nah, kalau misalnya saya contohkan, saya punya produk kosmetik misalnya. Nah, begitu saya lihat itu kompetitor saya, ternyata di kategori ini ada satu kompetitor yang penjualannya bagus. Saya coba lihat dan ternyata saya temukan kalau misalnya dia melakukan penjualan terutama dari afiliator. Nah, saya juga coba analisa lagi. Afiliatornya melakukan konten seperti apa, terus waktu mereka live seperti apa misalnya ya, dan kita juga bisa lihat apakah kompetitor tersebut, afiliator tersebut cocok nggak untuk kita ajak kerjasama dengan toko kita. Nah, mungkin kalau bisa produk kita serupa dan cocok, nah mungkin kita bisa menawarkan kepada afiliator tersebut untuk bekerja sama untuk toko kita gitu ya. Nah, yang kedua ada strategi produk. Kita bisa lihat dari tiga produk dari suatu toko, tiga produk teratas yang penjualan paling bagus yang mana sih gitu ya. Nah, ini jadi sebagai bahan analisa kita juga. Terus kita lihat dari linknya, cara mereka menjual produk dari tiga produk teratas gimana sih? Apakah dijual secara terpisah atau secara bundling? Kalau bundling, isi dalam bundlingnya apa sih gitu ya? Nah, karena itu gambaran dari apa yang disukai oleh orang di TikTok Shop. Nah, yang ketiga adalah strategi konten, yaitu video pendek dan live stream. Nah, itu kita bisa analisa cara mereka melakukan video pendeknya gimana atau cara mereka melakukan live streamnya gimana. Nanti kita punya tools di Kalau Data yang bisa membantu untuk itu. Oke, ada satu fitur yang juga berguna di Kalau Data, yaitu fitur untuk mengintip ads video kompetitor. Jadi dengan memanfaatkan Kalau Data, kita bisa melihat apakah suatu video menggunakan ads, menggunakan iklan, atau traffic organik. Ada dua keuntungannya. Ada dua kegunaan dari fitur ini. Yang pertama, misalnya, kita mempunyai produk yang kurang lebih sama, kita bisa melihat suatu kompetitor yang penjualannya bagus. Nah, kalau misalnya kita temukan ternyata kompetitor tersebut menggunakan ads. Nah, kurang lebih dengan referensi seperti itu, kita bisa mengandaikan kalau misalnya kita juga menggunakan ads dengan video yang kurang lebih serupa, nah kita bisa mengharapkan ROAS atau return of ad spending yang kurang lebih sama gitu dengan kompetitor kita. Misalnya kita lihat di sini ROAS-nya adalah 3,39 ya dari contoh video ini. Yang dimana artinya kalau kita keluarkan 1 juta, kita dapat sekitar pendapatan dari ads sekitar 3.390.000 gitu ya, secara kasarnya gitu. Nah, itu sebagai gambaran kita itu kurang lebih kalau pakai ads ada itu nggak ada timbal baliknya nggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan ini untuk mengkoreksi diri sendiri. Nah, misalnya kita bikin video sejenis, kita lihat kompetitor kita, loh, kok ruas dia bisa sampai ke 3 atau 4 atau 5, sementara begitu kita pakai iklan di video kita, ternyata cuma 1 atau 2 gitu. Nah, berarti ada yang salah dari video kita yang bisa kita coba perbaiki lagi. Mungkin kita coba bandingkan lagi dengan kompetitor kita, cara mereka membawakan produk, cara mereka menjelaskan poin-poin penjualan produknya, dan kita coba imply hal yang sama di video kita sendiri. Jadi ini ada kegunaan dari fitur untuk mengintip ads video kompetitor. Berikutnya, ini mungkin berguna bagi afiliator atau mungkin bagi para seller yang baru masuk di TikTok Shop yang masih bingung cara bikin konten gimana sih gitu ya. Nanti kita ada satu fitur yang namanya ekspor dan optimalkan script dengan Kelo AI gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalnya suatu video penjualannya bagus. Nah, kita ingin coba bikin video yang kurang lebih sama dengan dia. Kita tinggal ekspor scriptnya. Kita dapat semua script apapun diucapkan oleh KOL tersebut dalam videonya. Kita bisa dapat scriptnya. Terus kita optimalkan dengan AI menjadi script yang baru yang siap langsung kita pergunakan untuk kita syuting jadi video baru gitu ya. Nah, biasanya sih saya suka memakai prompt seperti buat script ini lebih semangat misalnya, atau mungkin saya pakai prompt seperti buat ini jadi script baru, mengganti nama brandnya menjadi brand saya, tapi tetap mempertahankan selling point dari produk ini misalnya gitu. Ini tergantung, kita bisa explore prompt yang sesuai dengan kita gitu. Dan kalau data memberikan Kelo AI ini yang sudah terhubung dengan ChatGPT 4 secara gratis untuk digunakan gitu ya. Nah, yang terakhir kita punya fitur analisa rekaman live stream. Nah, jadi bagi kita yang ingin mempelajari live stream dari kompetitor kita, tinggal masuk ke Kalau Data,
minta request direkamkan. Nah, maka kalau data bakal otomatis begitu kompetitor kita atau kreator yang ingin kita pelajari live pada sesi berikutnya, baik itu besok atau mungkin malam ini gitu ya, maka bakal otomatis direkamkan oleh kalau data gitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya gunanya apa sih gitu ya? Pertama, kita kayaknya sih nggak mungkin bisa dapat rekaman live stream dari kompetitor kita ya. Nah, yang kedua, kalaupun dapat, kita nggak mungkin dong. Kita ada satu rekaman nih, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kita mau ngapain? Kita mau nggak mungkin punya waktu untuk nonton segitu panjangnya gitu ya. Nah, kalau data membantu dengan memberikan traffic gitu. Kayak seperti misalnya di bawah ini kita ada kasih traffic pendapatan penonton gitu ya, ditonton, penjualan dan harga jual rata, dan di bawah kita ada traffic, ada jamnya, jam dari live streamnya dimulai dari jam 1 sampai jam 5 lewat lah ya. Nah, kita tinggal ngelihat trafiknya. Ini misalnya yang saya pilih ini, trafik pada jam 15.58 sampai 16.03. Tiba-tiba di titik ini penjualannya meningkat, melonjak, ada pendapatan sebesar 35,2 juta. Kita tinggal klik di titik ini, maka otomatis uh, rekamannya bakal pergi ke titik yang kita pilih tadi. Maka kita dengan gampang bisa melihat hasil rekamannya. Oh, apa sih yang terjadi di titik tersebut? Apakah hostnya lagi ngomong suatu gimmick yang bikin orang membeli, atau dia lagi bikin promosi atau apa gitu. Nah, ini kita bisa pelajari gitu. Ternyata gimmick seperti host tersebut mempunyai efek ke penjualan yang meningkat misalnya di dalam live stream. Nah, itu bisa jadi bahan pembelajaran kita gitu. Jadi ya itu kurang lebih mungkin ada share saya insight dari bagaimana cara menganalisa data. Jadi ingat, kalau misalnya mau lihat data di TikTok Shop ya di Kalau Data gitu ya.